Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Inspirasi Mutu Uinsa Imuna. Eh, Nah, Hose kok ganti sampean? iya. Nang dia rek pengen Mana jadi itu ya, Mas? Ini. Tapi pengen jadi narasumber. sudah, mulai tadi sudah jadi otot. Oh, saya nggak ada. Ini tek dalam balik. Bukan, nggak dengar tuh nggak ada mic-nya. Ya, oke, kita sudah sama panggilannya Gus Lubab ya, Gus Iya. Lubab atau Pak Ahmad Lubab. Ya, beliau ini sudah beberapa kali kita undang sebenarnya. Saya sebenarnya narasumber biasanya. Iya. Memang hostnya Cuma jadi hostnya itu pengen jadi narasumber biar keren. apa belum makan tadi katanya saya. Kalau habis nge-host itu biasanya kalau kerja pusing dia, Pak. Oh, Ya iya, harus iya. makan dulu. Oh, iya. Malah jadi ngerasa. Ya, Oke. Mas. Gimana Gus, sehat Gus? Alhamdulillah, Sehat. alhamdulillah, Gus Lubab ini koordinator akreditasi dan pemeringkatan Ya, di LPS. namanya keren ya. Iya. Ini menarik ini. Pemeringkatannya apa? Kok kayak apa namanya? Rankingan, Pak. Iya. Kayak sekolah. Kayak Premier League gitu. Nah, Kapolis tahu. saya. Ini gimana Gus? Pemeringkatan itu maksudnya apa? Ya, di dunia ini banyak lembaga yang mencoba ya untuk meranking ya, agar ya memacu kampus-kampus untuk saling berkompetisi untuk menjadi yang terbaik melalui beberapa cara. Ya, jadi ada misal ada Unirank, ada EduRank, ada Webometric. Itu lembaga-lembaga yang meningkat itu ya. Lembaga pemeringkatan ada yang agak keren gitu ya. QS, ada THE, terus banyak muncul sekarang Pemeringkatan sampai ada UI Green Metric, ada dan banyak yang lain itu. Oh, itu jadi kita itu bisa masuk peringkat itu ya? Ya, kita ada beberapa yang memang langsung otomatis, ada beberapa yang memang harus daftar gitu aja sih. Tapi berbayar itu, Gus? Ada yang berbayar, ada yang enggak. Oh. Kalau yang gratis apa Gus contohnya? Unirank, EduRank, Webo, QS pun gratis. QS Wurnya gratis. QS gratis ya? Ya, kalau QS Wurnya gratis. Yang penting kan memenuhi beberapa persyaratan yang disyaratkan oleh QS ya. Jadi harus register dulu. Oke. Nah, ketika register itu ada beberapa hal yang harus dipenuhi oleh pendaftarnya. Ya, Sama kayak THE juga. Jadi Winsa ini kan sudah ikut itu berarti ya Gus ya? Ya, ini tahun pertama lah. Tahun pertama kita ikut QS Wur. Ya. Oh, jadi kita bahas dulu QS Wur. Oke, ya itu aja Pak. QS Wur ini kan Winsa pertama kali ikut. Iya, tahun pertama ini kita ikut. Alhamdulillah kita sudah jadi kontributor lah ya. Oh, kontributor. Apa kontributor, Gus? Kontributor itu artinya kita sudah submit ya. Kita sudah register, terdaftar, diterima, eligible, dan kita submit dokumen-dokumen data-data yang diminta oleh QS. Oh, berarti ngisi kayak ngisi borang gitu ya? Iya, kayak ngisi di Siaga itu. Oh, usul prodi baru. Iya, kayak usulkan prodi baru. Iya. Jadi ada beberapa hal yang harus kita masukkan. Apa contoh isiannya, Gus? Pertama kita bikin laporan tahunan enggak? Oh, gitu. Itu nanti dikasih bawah itu link untuk laporan tahunan. Jadi apakah kampus itu bikin laporan tahunan? Nah, itu ada linknya di-upload. Kemudian jumlah mahasiswanya. Jumlah mahasiswa itu harus apa ya? Harus konsisten ya antara jumlah totalnya, jumlah mahasiswa putra, mahasiswa putri, mahasiswa internasional putra, putri, dan lain-lain itu. Harus siap. Itu tapi bahasa Inggris ya Gus ya? Bahasa Inggris Pak. Oh, bahasa Inggris ya. Ada AI banyak Pak, tinggal di copy. Oh iya. Tapi kan real kan, datanya real lah. Real, data real. Ya, maksudnya kalau nggak paham pertanyaannya kan. Oh iya, artinya ya. Iya, artinya apa ini? Maksudnya apa sih? Iya. Karena khawatir kalau yang ngisi kan harus bisa bahasa Inggris tuh. Oh iya. Tapi kampus-kampus lain bisa kok daftar. Semua kampus bisa ya. Iya kan ini kan dilihat oleh kampus lain ya. Iya, kalau pengen daftar langsung buka QS, kemudian ada beberapa, ada 3 dokumen yang harus apa aja itu? di submit ya. Yang pertama nama-nama afiliasi kita di
Scopus ya. Hmm. Di Scopus itu kan ada UIN Sunan Ampel Surabaya, No, nama-nama ada lain. Islamic State University of Surabaya dan lain-lain. Nah, itu ada banyak sekali nama-nama kampus di Scopus, ya itu harus kita tuliskan semua. Kalau nggak ditulis semua, eman-eman. Nanti dokumen Scopus yang kehitung nggak semua. Tujuannya itu nyari publikasi berarti. Iya, nyari publikasi di jurnal Scopus ya, internasional bereputasi. Nah, dan memang di akhir-akhir ini kan kita coba menggunakan afiliasi yang sama ya, setiap publish ke jurnal internasional ya, biar mempermudah. Terus Satu. Dua itu kita diminta ngisi ada 5 scope ya. Jadi dia itu membagi prodi menjadi 5 ya, Art and Humanities, Teknologi, Natural Science, kemudian kedokteran itulah ya, kemudian terus yang terakhir sosial. Paling enggak kita ada 1 lah, tapi ada graduate sama postgraduate. Kalau kayak UINSA itu kan prodinya kita ada di 5 itu ada semua kita. Jadi lengkap ya. 5 itu lengkap. Harus, kan tapi harus semua punya 5 itu. Enggak harus kan? Harus. Ya. Yang penting punya sarjana sama pasca sarjana. 1 aja boleh kok. 1 pasca. 1 maksudnya hanya punya di Art and Humanities saja, enggak masalah. Boleh ya. Boleh, enggak harus semuanya. Terus 1 lagi? Terus ada beberapa pertanyaan sih, ya isinya sama sih. Ada berapa scope ya, prodi kita di 5 itu ada berapa. Kemudian ngisi data-data, jumlah mahasiswanya, jumlah dosennya, kemudian sama kita bikin narasi lah kenapa kita layak masuk QS. Ya nanti itu kita kirim, mereka akan nge-review ya. Nah, kalau eligible kita akan dapat akun di QS Hub. Namanya QS Hub itu. Tidak perlu bayar kan untuk dapat akun. Gratis itu. Caranya, Gus, untuk dapat akun QS Hub? Ya itu tadi, yang 3 itu. Ya 3 tadi itu di email. By email ya. Di email, kemudian nanti akan di review. Kalau sudah kita dapat usernya ini UINSA, passwordnya ini. Ya, nah, jadi kan sudah baru kita ngisi itu tadi. Ngisi data tadi. Prodinya ada berapa, tuition fee-nya berapa dan lain-lain. Jadi kan nggak perlu ke kantornya QS kan, Gus? Kantornya di mana saya? Udah. Khawatir nanti orang-orang pikirnya kalau mau ke sana itu harus keluar negeri. Kan nggak harus keluar negeri kan? Paling ke London, Pak. Ke London ya. Karena kalau harus nganter itu ya kita siap nganter, Gus. Iya. Itu nganter dokumennya. Biar hostnya saja, Pak. Iya. Kasihan, Pak. Iya, saya pernah podcast di ssini ditanya ini itu apa? Internasional itu loh, kayaknya mau ke luar negeri mungkin itu. Iya. Kasihan Pak, paspornya nganggur. Belum ada stempel. Oke, jadi apa namanya 3 itu, terus nunggu. Kita harus nunggu ya? Iya, nunggu beberapa. Ini biasanya dibuka ini, bulan-bulan begini. Kita bisa daftar ini ya? Sudah, tapi itu sudah punya. Oh ya, kalau kampus-kampus lain nih. Ya, monggo kalau mulai daftar. Biasanya ya, cuma ini tergantung editor ini tayangnya kapan ini. Ya, takutnya nanti tayang udah nggak bisa dibuka itu ya. Tayang kan? Iya, tayang. Bulannya ini loh, bulannya yang tahun ini enggak. Gimana? Bertanggung jawab selalu bertanggung jawab. Iya. Ini bulan apa Gus biasanya Gus? Kalau pembukaan ini buka biasanya November buka, pengisian akhirnya biasanya di Februari. November sampai Februari ya bisa daftar. Mulai submit, ini mulai nyicil lah. Jumlah mahasiswanya berapa, putra-putri dan seterusnya. Oke, kalau ini kan tahun 2025 berarti untuk penilaian di QS 2026. Ya, QS 2026. Tahun kedua lah, semoga hasilnya lebih baik ya. Ya, amin lah. Ini kan masih kontributor ya. Iya, kontributor. Nanti kalau yang kita submit itu masih masih belum bersaing ya. Belum bersaing. Bisa bersaing. Kayak kalau masih seri B ya. Iya, belum masuk. Kita mau masuk ke seri A kan? Iya. Harus promosi, Pak. Iya, promosi. Jadi Kapolista untuk masuk ke liga yang lebih bergengsi. Nanti kita main di Liga Champion. Oh iya, siap. Kayak apa namanya? Inter Milan itu loh jadinya. Iya. Ya Como aja, Pak.
pabrik gas itu Pak. Oke, jadi tahapannya itu manfaatnya. Kenapa sih kok kita harus itu? Kalau kita sudah masuk ke radarnya QS ya, saya kira untuk kerjasama dengan kampus-kampus di luar negeri biasanya mereka tanya QS-nya ranking berapa. Oh gitu. Masuk biar UHUR apa dikenal enggak ya. Lumayan itu juga bisa jadi etalase kita ya untuk teman-teman di luar Indonesia yang ingin kuliah ke kita, bisa lihat di salah satunya di QS. Untuk branding juga kan? Branding. Ya. Jadi kalau kayak kita mau ketemu calon mertua kan brandingnya apa gitu kan? Oh gitu ya. Nah, ini contoh. Ini kok ada yang komentar di luar layar ini. Biasa kuliner jadi host loh Pak. Oke, jadi itu manfaatnya. Terus saya dengar kok harus mengumpulkan email-email itu, Gus. Oh ya, jadi di salah satu penilaian dari QS itu adalah survei ya. Survei yang dilakukan oleh akademisi sama employer. Jadi akademisi itu berarti dosen, kan ya teman-teman ya dosen atau praktisi. Tapi di luar UINSA. Di luar UINSA. Lah semakin banyak yang dari luar negeri itu semakin baik. Oh gitu. Dan email itu sekarang kita pakai tahun depan nggak boleh. Nggak boleh pakai lagi ya. Harus beda-beda. Ya. Biar mengumpulkan email alumni kita ya yang sudah bekerja. Jadi semacam tracer study lah. Cuma tracer study-nya mereka yang lakukan ya. Jadi masing-masing nama di email itu akan dikirimi surat oleh QS kemudian untuk disurvei ya. Pertanyaannya apa juga nggak tahu saya. Pertanyaan waktu disurvei itu. Iya, saya pernah ngasih email saya cuma kok nggak masuk ya. Kok nggak masuk ya? Atau mungkin khawatir Gus email jenengan itu. Khawatir nggak dibaca. Atau masuk spam mungkin. Iya. Nggak ada tapi biasanya ada. Dulu pernah yang di THE itu dapat email. Iya. Sempat saya capture beberapa supaya tahu sih apa sih yang ditanya. Ngomong penilaian tadi, berarti apa Gus yang dinilai biar kita bisa masuk peringkat itu? Ada banyak sih ya. Yang paling susah kayaknya di citation per faculty ya. Itu apa? Academic reputation ya? Yang tadi academic reputation sama employee reputation. Itu kalau survei. Lumayan itu. Hampir separuhnya dari itu. Persentasenya. Iya. Terus kalau yang citation itu masuk Yang citation itu ada citation per faculty. Sendiri. Ada poin sendiri ya. 30, maksudnya apa itu? 35% atau berapa itu? Jadi yang dimaksud itu adalah berapa jumlah citasi yang dilakukan terhadap produksi keilmuan kita yang terbit di Scopus itu. Jadi artikel yang di Scopus itu berapa yang disitasi? Iya. Karena terbit aja nggak cukup ya? Iya, nggak cukup. Harus disitasi. Iya. Kayak podcast ini kan kalau cuma tayang kan nggak cukup, harus ditonton sama penonton ya. Nanti kita hostnya harus setiap hari ngeklik Pak. Iya. Sehari satu kan lumayan. Iya. Biar dapat AdSense ya. Iya. Nanti kan lumayan Pak untuk beli makan kesukaan. Lah ini kan masuk Imuna ini LPM ini. Ya, nanti kalau di sini ada Imuna gitu ya. Oh iya, ini nggak ada kok podcast lembaga jaminan mutu ini. Iya. Ini hostnya ini. Iya. Jadi ya kayaknya harus dipacu lah supaya citasinya meningkat. Jadi jumlah citasi dibagi jumlah dosen kayaknya. Citation per fakulti nanti itu ya. Kayak subscriber ya Pak. Iya. Makanya teman-teman ini harus ini. Subscribe di sini ya. Ada di link ini. Jangan lupa nyalakan loncengnya kata YouTuber. Jadi biar percuma Pak, nanti juga 1 tahun lagi baru loncengnya. Ini tayang ini sekarang tayang. Oh iya. Jadi memang itu ya biar masuk peringkat di QS. Nah itu QS ya. Nanti teman-teman biar bisa daftar QS nih harus lihat ini. Ya. Nanti bisa telepon juga nggak apa-apa sih. Iya. Di sini. Semua di sini terus. Dari si kosong. Terus ada lagi selain QS Gus, Unirank katanya saya kok lihat UINSA itu first Unirank PTKIN ya. Ya PTKIN. Apa itu maksudnya? Itu pemeringkatan yang dilakukan oleh lembaga namanya Unirank. Iya, Unirank. Ya, beda lagi dengan yang QS. Ini juga gratis. Gratis ini ya. Cuma dia lihatnya dari website ya. Iya. Dari website kita.
website Oh. UIN, kemudian beberapa tulisan yang ada UIN-nya yang kemudian itu disitasi di di medsos, di web-web gitu kan ya. Oh, Ya, itu kalau Unirank ini berarti postingan di berita yang yang disitasi di medsos ya, mirip sebenarnya iya, ya. mirip ya. Cuma ini dari tulisannya ya di Iya, website ya, di website. metodologinya beda-beda sih. Ya apa itu? Dikapal Pak. Oh, saya kalau mau tahu metodologi berarti harus ngundang Gus Rubab ya. Ketik aja di Google. Iya. Metodologinya beda-beda. Kalau bingung bisa diundang Gus. Iya, maka bisa cari di Google Pak. Jangan undang saya. Repot ya, bingung harus belum koreksi Pak. harus ngoreksi kerjaan mahasiswa ini. Kasihan mahasiswanya. Oke. Itu saya ngerjain masa nggak dikoreksi. Iya. Kalau di dunia katanya peringkat berapa Gus sekarang Gus? Kita peringkat 7 kalau yang di Peringkat 7 dunia ya. Unirank. Luar biasa berarti UINSA. Alhamdulillah Pak. Keplok dong. Terus buat UINSA ini sampai peringkat dunia versi Unirank ya. Jadi biar bisa seperti itu gimana Gus? Wah, ini pertanyaan susah ini. Kalau friend. Enggak sih ya. Bagaimana kita merawat website ya. Merawat kemudian nulis-nulis di uinsa.ac.id itu kan ya. Kemudian itu kita sebarkan ke medsos ya. Apa namanya? Itu namanya. Orang yang tahu kan IC ya, backlinknya ya. Salah satu yang dilihat itu backlinknya itu. Salah satunya. Mana medsos itu mempengaruhi mengakses dari website kita. Itu Unirank. Jadi peringkat 1 se-PTKIN Indonesia. Ya. Peringkat 7 Kampus Islam Dunia. Berarti levelnya UINSA sudah dunia ini. Sudah, Pak. Alhamdulillah sudah. Jadi kalau kita versi ini ya. Ngelamar mahasiswa itu kan pasti top sekali kuliah di UINSA ini ya. Skala dunia ini ya. Iya, alhamdulillah. Oke, terus apalagi ada lagi Gus? Ada Webometrics ya. Ada Edurank. Edurank sama itu kayaknya agak mirip-mirip ya. Mirip-mirip. Nanti kalau kita bahas semua nanti bisa 1 jam nanti ya. Oh ya, ini sudah berapa ini? 17 menit ya. Jadi mungkin ada pesan-pesan Gus untuk kampus-kampus yang mau atau tips ya, kampus yang mau masuk ke QS atau mau dapat pemeringkatan itu apa Gus? Kalau mau ke QS jangan banyak-banyak tapi Gus, nanti kita diselip nanti. Oh iya. Ya, yang penting nulis Scopus yang banyak. Enggak harus jurnal sih. Ya. Jadi lewat proceeding juga enggak masalah, kan tetap Scopus. Ya. Kemudian jangan lupa citasinya. Disitasi. Oke. Itu kan salah satu penilaian yang bobotnya paling tinggi. Terus kalau ke luar negeri ya jangan cuma main aja, minta emailnya yang di sana dan izin untuk memasukkan dalam survei QS biar gak kaget tahu-tahu ada email dari QS datang ternyata diabaikan kan juga menarik. Berarti sebenarnya penting juga ya ke luar negeri, cuma memang harus outputnya harus jelas. Ya. Jadi kita harus dapat koneksi. Networkingnya itu juga sampai ke minta email. Oke, siap. Kita jadwalkan Gus. Oke, ya Januari lah kita mulai ngumpulkan email. Para Februari kita submit lagi. Oke. Semoga tahun yang akan datang ini peringkatnya naik lah, nggak cuma kontributor. Untuk QS ke depan ya, harapan kita UINSA bisa naik peringkatnya, QS naik, masuk ke itu atau level berapa Asia Tenggara kayaknya peringkat ke berapa gitu ya. Jadi kalau UHUR sudah ada jatahnya sih berapa, semua di ranking gini kan, makanya ada 1.300 plus. Berarti peringkat 1.300 dunia. 300 sekian gitu kan. Kayak beli laptop itu 13 jutaan lah. Iya. Tapi kan lumayan sudah ada. Ya. Kalau belum ada yang mendekati 14 juta. Kalau belum ada angkanya kan kita sulit ini peringkat berapa ini ya. Tapi makanya butuh bantuan semua aktivitas akademika UIN Sunan Ampel untuk bantu. Gak bisa kalau korpusnya kerja sendiri, Pak. Iya. Saya kan cuma nginput, Pak. Oke, jadi memprogramnya itu dari korpusnya tapi tetap dukungan sivitas akademika semuanya. Semua level di UINSA termasuk mahasiswa. Termasuk mahasiswa. Ya untuk kalau nulis gitu ya. Nulis ya. Atau punya koneksi. Ya kalau diminta email untuk employer
reputation ya Oh, maulah, alumni ya. ya semacam treasure study. Berarti semua bukan hanya iya. dosen, Fokusnya itu cuma ngentri, Pak. ngentri ya. Iya. Yang mengkolaborasi pasti ada kolaboratornya ketua LPM lagi nih, jangan. Iya. Oke, harusnya hilang. biar nggak terlalu panjang. Jadi itu teman-teman Imuna ya, pesan dari Gus Lubab ini biar siapa tahu nanti bukan hanya UINSA yang masuk di jajaran QS atau Unirank ya. Ya. Tapi kampus-kampus lain juga bisa ikut menyusul. Meskipun nanti kalau nomor 1 UINSA terus kan nggak apa-apa kan. Ya. Semoga, Pak. Paling nggak masih ada peringkat 2 dan seterusnya. Iya. Oke, teman-teman Imuna. Jadi itu untuk podcast kita hari ini. Tetap menonton terus episode-episode selanjutnya dan kalau ada ya. Nggak ada lagi bahaya. Saya nggak tahu saya jadi narasumber apa host lagi. Iya. Atau nanti siapa tahu Gus Lubab yang jadi. Sudah pernah jadi host, Gus? Belum. Oh, belum. Nanti Gus Lubab jadi. Ya, nanti saya siapkan catatan yang banyak. Ini ada layar. Oke, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.